Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'du. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali. Mohon maaf suaranya agak seksi sedikit ya. Kebetulan Allah lagi kasih kebahagiaan ya. Diberikan penyakit flu ya, dari kemarin ya, mudah-mudahan ya, mohon doa dari semua bisa segera disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf juga nanti kalau lagi pas ngasih materi ada sepasan sponsor sedikit ya. Gitu, mohon dimaafkan. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Cinta ya, kalau kita lihat subhanallah, ini temanya cinta dalam diam ya. Rasanya ketika saya membuat makalah ini, akhwati fillah, bingung juga nih, gimana ya, kan bukannya cinta itu harus diungkapkan gitu ya, kenapa harus didiamkan, kenapa harus disembunyikan gitu. Tapi ketika saya pahami lagi, oh iya, memang ada hal-hal tertentu yang kita harus simpan, yang nanti insya Allah hasilnya akan bisa jadi happy ending, akan berakhir bahagia ya. Itu yang kita harapkan. Akhwati fillah, kita pahami juga ya bahwa cinta itu merupakan sebuah rasa yang sudah menjadi fitrah bagi kita semua ya. Kita sudah pahami, kita sudah sering kali mendengar ayat-ayat ini ya, dalam surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wa minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi zuyyina linnas, memang sudah difitrahkan pada kita itu menjadi indah pada pandangan kita. Ya, ada hal-hal yang kita lihat kita begitu tertarik gitu. Apalagi kalau sudah kita remaja, ya, kita sudah dewasa, ya, sudah dalam masuk masa akhir balik gitu ya, tumbuh gitu, letupan-letupan rasa ingin memiliki, rasa ingin diperhatikan ya, rasa ingin agar bisa bersama dengannya gitu ya, dengan orang ikhwah yang kita lihat ya, ikhwan yang ya Allah subhanallah, andai aku bersamanya gitu kan. Ya, itu fitrah gitu. Namun Allah katakan bahwa manusia itu diperintahkan untuk menjaga agar cinta itu tidak lantas menjerumuskan dia pada tindakan yang diharamkan. Ya. Kenapa? Kita lihat banyak sekali pada akhirnya ya, orang-orang yang terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, saking ingin menyampaikan cintanya gitu ya kepada lawan jenisnya, kepada orang yang dia cintai, kepada ikhwan yang dia incar misalnya gitu ya. Itu sampai dia ya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Janjian bertemu ya, mencuri-curi pandang ya, mencari-cari profilnya gitu ya, melihat-lihat keluarganya, melihat-lihat teman-temannya siapa gitu. Sampai pada akhirnya muncul WA-nya, akhi gimana kabarnya, padahal cuma nanya kabar gitu, tapi berharap ada balasan yang banyak dari ikhwannya ya. Lalu kemudian terbalaskan, alhamdulillah khair ya ukhti. Nah, bahasanya akhi dan ukhti gitu. Dia pakai bahasa Arab supaya seakan-akan ini diridhoi oleh Allah gitu. Ya,
pakainya juga assalamualaikum, kaifahal gitu. Ya, bi khair, alhamdulillah. Anti gimana? Ya, ukhti bagaimana? Ya, mulai bicara tentang kegiatan. Saya aktif di Darut Tauhid, datang setiap hari Sabtu. Antum di mana kegiatannya? Mulai. Ya, chatting berdua. Pada saat kita chatting itu, bisa jadi chattingan itu menjadi jatuhnya haram. Ya. Kenapa berduaan dalam dunia maya? Padahal mayanya banyak, gitu ya, teman-temannya banyak, tapi dia maunya berdua aja. Ya, jadi kita lihat demikian. Inilah yang dikhawatirkan, manusia punya rasa itu, tapi bagaimana bisa menjaga agar cinta itu tidak terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, justru kita berharap cinta yang tumbuh dalam diri kita itu menjadi satu media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kalau kita lihat cinta yang seperti itu, ya, apakah yang sekiranya mampu mendekatkan cinta yang membuat kita dekat dengannya Allah? Ya, di sini temanya. Ya, masukkan cinta itu dalam diam kita. Jangan diobral-obral gitu. Jangan sampai kita kemana-mana mengatakan saya punya perasaan tuh sama Iwan itu. Ya, ketemu lagi sama ahwat yang lain, saya punya deh keinginan menikah dengan dia. Sampai kemudian tadi, ya, pesan sponsornya demikian ya. Maaf banget. Ya, jadi sampai demikian. Sampai kita lihat betapa banyak orang-orang yang terjerumus kepada hal-hal yang dimaksiat, ya. Ya, berharap supaya balasan cinta itu ada, ya. Dia obral cintanya, dia sampaikan kepada teman-temannya yang harusnya dia kembalikan itu kepada sang pemilik cinta, yaitu Allah. Gitu. Ya. Bahkan kalau kita lihat banyak juga orang yang kemudian sampai kepada hal-hal yang sangat jauh yang di luar dugaan kita. Betapa banyak orang yang bunuh diri karena cinta. Ya, tidak berbalas, tidak sampai cintanya, ya, bertepuk sebelah tangan gitu. Dan merasa hina, merasa terzolimi, merasa sendiri gitu ya. Sampai pada akhirnya dia mengembalikan atau dia putus asa dan akhirnya merasa bosan hidup di dunia. Ya. Nah, ini kita lihat fenomenanya sudah banyak sekali hal-hal semacam itu. Ya, berasanya gini, kok saya nggak nikah-nikah ya? Kok orang nggak ada yang ngelirik-lirik saya? Kok nggak ada sih ikhwan yang tertarik sama saya? Nah, itu saja sudah memunculkan rasa suuzonnya kita kepada Allah. Ya, harusnya kita merasa yakin, kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Dan Allah memberikan kita juga tadi zuyina linnas, ya, rasa cinta, ya, rasa syarnya kita gitu kepada lawan jenis kita. Dan itu fitrahnya. Dan Allah Maha tahu itu. Ya. Tapi yang kita ada dalam diri kita tuh yang muncul tadi. Ya. Cinta bukan dalam diam, tapi cinta yang penuh gejolak. Gejolaknya apa tadi? Bersuuzon kepada Allah. Yang lain teman-teman udah pada nikah, kok saya belum? Apa sih salah saya ya Allah? Sholat udah benar, puasa udah benar, sedekah udah banyak, ya, berbuat baik saya sudah berbuat baik, tapi kok belum berkunjung juga itu datang ikhwannya. Ketika kita pahami itu, ya, berarti kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, kita puasa, kita sholat, kita sedekah, ujungnya adalah tidak redo, tidak ikhlas. Kenapa? Niatnya karena ingin mendapatkan jodohnya, bukan karena Allah gitu. Ya, buktinya itu dia adukan, ya Allah, masa sih saya udah semua ini saya lakukan masih belum juga. Jadi keyakinan itu yang kemudian kembali gitu kepada diri kita. Ya, yakin nggak dengan apa yang diberikan oleh Allah? Yakin nggak dengan firman Allah? Yakin nggak dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah yang menyampaikan itu kepada kita? Ya. Nah, ini akhwat fillah rahimakumullah. Sehingga kita harus bisa meredam, ya, membuat cinta itu berada dalam diam.
Ya, apa yang dimaksud dengan cinta dalam diam? Mencintai yang dirasa paling tepat ketika diri belum mampu terikat dalam sebuah ikatan suci. Artinya kita belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan ikhwan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka arahkan cinta itu, ya, kembali kepada munajat kita kepada Allah. Ya, jika belum mampu mencintai dan dicintai dalam ikatan pernikahan, cinta dalam dia merupakan jawaban, ya, atas segala kegalauan hati kita. Jadi mengembalikan semua cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon kita kepada Allah, ya, mengembalikan cinta kita itu kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi saat ini bagi kita adalah itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi harus dikelola gitu. Perasaan itu harus dikelola agar rasa cinta itu tumbuh, ya, subur, atau dia kemudian menghilang dengan wajarnya. Artinya bahwa nggak berharap-harap nih, Allah ikhwan ini udah cakep banget, bagus banget gitu. Saya sering bertemu dengan dia, tapi kok dia nggak ada tertariknya sama saya, gitu ya. Nggak ada gitu ngasih lampu hijau, uhti yuk, ta'aruf yuk gitu, ya. Kok nggak ada yang seperti itunya. Maka yang cinta tumbuh dalam diri kita tadi, kembalikan semua kepada Allah, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Imran ayat 31, ya, kalau tadi kan ayat 14 tentang bagaimana Allah berikan rasa cinta kita kepada apa yang ada di dunia ini. Kemudian dalam ayat 31 Allah ingin memberikan sebuah arahan kepada kita bagaimana cinta dalam diam itu seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ya. Ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah, ya. Niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan sesungguhnya wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah katakan untuk menjaga cinta dalam hati kita tadi yang bergejolak-gejolak tapi belum ada tempat gitu ya, menyalurkan cinta itu, maka kata Allah, kalau kamu memang mencintai aku, ikutilah Rasulullah. Ikuti apa yang Rasul lakukan, ya, apa yang Rasul contohkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kadang kita berharap banyak kepada Allah, tapi kita belum bisa banyak berbuat yang baik kepada Allah. Ya, baru bisa misalnya kita rajin puasa Senin Kamis misalnya begitu, tapi kita sudah berharap banyak, ya Allah saya udah puasa Senin Kamis, ya, tapi kok engkau belum juga berikan jodoh itu kepadaku. Nah, dalam ayat ini Allah katakan ikuti Rasulullah. Kenapa? Rasulullah melakukan banyak hal yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikuti, dari bangun tidur kita sampai mau tidurnya kita. Jadi kalau kita sudah merasakan betapa nikmatnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pemikiran-pemikiran kita tentang jodoh tadi akan hilang, akan merasa tidak terbebani, gitu. Ya, walaupun orang tua sudah mendesak-desak, kapan sih, mana sih, kok laki-lakinya nggak datang, gitu. Kita enjoy aja. Kita katakan Allah belum memperkenankan itu. Doain ya mah, doain biar Allah segera memberikannya. Karena doa orang tua itu dimakbulkan oleh Allah. Minta terus doa kita kepada ibu kita. Ya, doa ibu itu tidak tertolak. Maka mintalah supaya mah tolong bantu doa saya. Bantu doa saya supaya Allah segera memberikan jodohnya kepada saya. Gitu. Ya. Dan terus berbuat baik. Karena memang kalau kita berbuat baik kepada orang tua, Allah ridho kepada kita, ya. Orang tua ridho kepada kita, Allah akan ridho kepada kita. Dan kejadian-kejadian luar biasa itu akan kelihatan. Betapa banyak orang yang kemudian mudah mendapatkan jodohnya. Tidak sengaja
Tidak sengaja bertemu gitu ya, akhirnya jodoh. Salah sambung jodoh, ya. Kemudian bertemu dalam pertemuan di majelis-majelis, ya, dilirik-lirik oleh ikhwannya, dilihat-lihat, ternyata kemudian berjodoh. Jadi hal-hal yang kita tidak bisa duga ternyata itu terjadi. Kenapa? Karena kita yakin. Kata Allah tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau memang cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Karena nanti kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Ya, bahkan Allah katakan wallahu ghafurur rahim. Jadi diampuni dulu dosa kita nih. Bisa jadi kenapa kemudian cinta yang bergejolak tadi belum terdapat salurannya? Karena mungkin saja dalam hati kita, dalam diri kita masih ada hal-hal yang Allah tidak sukai. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membersihkannya. Ya. Jadi belum sampai masuk pada jenjangnya, ya, jenjang pernikahan itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri kita. Nah, akhwati fillah rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang dialami atau yang bisa kita lihat, kisah bagaimana seorang sahabiah, ya, yang memendam cinta lama, kemudian tidak mendapatkan cinta itu, tapi dia ridho. Namun kemudian puluhan tahun kemudian dia bertemu lagi dengan cintanya. Ya, saya bacakan ada satu kisah, ya, yang diambil dari kisahnya seorang sahabiah yang bernama Fakhitah. Ya. Fakhitah ini adalah seorang putri dari Abu Thalib, paman Rasulullah, ya, saudara dari Ali dan Ja'far bin Abi Thalib, ya, atau seringkali kita mengenalnya Ummu Hani. Ya, mungkin udah ada yang pernah baca kisah Ummu Hani, ya. Nah, akhwat fillah, laki-laki mulia yang mencintai Ummu Hani, ya, sebelum Ummu Hani menikah dengan yang lain, ini pernah datang kepada pamannya Abu Thalib. Dia mengatakan, "Ya paman, gitu ya, engkau nikahkan ia denganku, ya. Nikahkanlah ya paman, ya, Fakhitah ini dengan aku. Karena aku mencintainya, ya, karena aku merasa punya ada suka gitu." Tapi apa kata Pak Abu Thalib? Abu Thalib lebih memilih laki-laki lain, ya, dibandingkan dengan ikhwan tadi, ya, dengan laki-laki yang mulia itu. Abu Thalib menikahkan Fakhitah, ya, dengan seorang laki yang bernama Hubairah, dan dia tinggalkan orang atau ikhwah yang tadi mau mintanya, ya. Sampai laki-laki itu bertanya, "Wahai paman, mengapa engkau nikahkan Fakhitah dengan Hubairah?" Gitu. Ya. Fakhitah itu belum punya tumbuh rasa cinta kepada Hubairah, tapi dia sudah punya rasa kepadaku dan aku juga sudah punya rasa kepadanya. Kan kalau kita pikir-pikir, orang udah saling mencintai kan lebih mudah dinikahkannya, gitu ya. Tapi kata Abu Thalib mengatakan, "Kami bukan menolakmu, kami ingin membalas, ya. Kami dua keluarga besar yang sudah lama berbesan, beginilah keluarga mulia membalas keluarga yang mulia. Menikahkan Fakhitah dengan Hubairah itu adalah dalam rangka balas budi." Nah, itu keyakinan atau adat yang memang terjadi pada masa itu. Ini masih masa jahiliyah, ya, belum turunnya Rasulullah diutus sebagai nabi, ya. Dan akhirnya takdir berkata lain. Menikahlah Fakhitah dengan Hubairah, dan laki-laki ini akhirnya juga memendam cinta itu, ya, di dalam hatinya. Tidak dia sampaikan kepada siapa-siapa. Dia kembalikan kepada Allah. Mungkin kisah ini pernah juga kita alami, ya, khotfillah. Bagaimana kita lihat
Kadang-kadang kita merasa saya udah cinta sama dia, dia juga udah cinta sama saya. Ternyata takdirnya berbeda. Ya, dia kemudian menikah dengan orang lain. Sedih nggak, akhwat? Sakit. Ya, sakit banget. Di sini nih sakitnya. Gitu. Tapi tidak dengan laki-laki ini. Ya, ini laki-laki yang mulia, subhanallah. Kemudian rumah tangga Fakhitoh pun memberikan anak 4 orang. Ya, ada Ja'da, Ammar, Yusuf, dan Hani. Maka Fakhitoh lebih dikenal dengan nama Ummu Hani. Berjalannya waktu, cinta itu masih ada dalam diri laki-laki tersebut. Dan bisa jadi juga cinta itu masih ada pada diri Ummu Hani. Tapi semua tidak terkomunikasikan, nggak ada selingkuhnya, gitu. Semua menyimpannya dengan baik, hanya menghadapkan kepada Allah. Sampai kemudian puluhan tahun kemudian, ya, ketika sang laki-laki mulia ini berhijrah ke Madinah dan sudah menikah dengan yang lain, ternyata Hubairah, suami dari Ummu Hani, tidak mau masuk Islam. Sampai kemudian akhirnya terjadilah perceraian antara Ummu Hani dengan Hubairah. Cinta itu masih tetap ada. Cinta itu masih terpendam di laki-laki tersebut, dan cinta itu masih terpendam pada diri Ummu Hani. Ya, ini yang dikatakan cinta dalam diam. Ya, tidak diekspresikan. Walaupun ada getaran-getaran itu masih menunggu gitu. Kapan nih datangnya? Kapan kesempatan itu ada? Gitu. Ya, sampai suatu saat ada pertemuan antara Ummu Hani dengan laki-laki yang mulia ini. Ya. Diadakanlah pertemuan, Ummu Hani masuk Islam, ya, masuk Islamnya karena Fatuh Mekah. Ya. Bukan karena hijrah, tapi karena Fatuh Mekah. Semua harus masuk Islam. Dia masuk Islam kecuali suaminya. Nah, suaminya tidak mau dan akhirnya bercerai. Lalu kemudian Ummu Hani mengalahkan berkunjung ke rumah laki-laki tersebut. Ya. Dan ketika berkunjung muncul di dalam hati laki-laki ini, inilah wanita yang pernah aku cintai. Gitu. Ya. Ummu Hani itu datang kepada beliau dengan mengatakan, ya, aku mau bertanya kepadamu tentang kalimat saudaraku yang akan membunuh 2 orang yang telah meminta perlindungan kepadaku. Bagaimana pendapatmu? Ya, tahu akhwat, laki-laki mulia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Ummu Hani masuk Islam, ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam dirinya. Dia datang ke rumah Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi kalau kita, ya Allah, subhanallah, ya Rasulullah juga ternyata masih nyimpen juga perasaan cinta kepada wanita yang dulu, kalau kita bilang mah cinta pertama, ya. Ya, itu yang masih ada dalam diri Rasulullah. Berharap, karena sekarang Ummu Hani sudah menjadi janda, kan berarti kesempatan itu masih ada, ya. Masih ada yang merasakan cinta pertama? Sampai sekarang belum terlupakan? Ya. Simpan, ya. Adukan saja kepada Allah. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini fitrah memang. Ya, ada perasaan kita cinta kepada seseorang tuh sampai sekarang belum hilang gitu cintanya. Tapi jangan kemudian kita mencari-cari waktu supaya bisa mencintainya, atau mencari-cari cara supaya dia bisa meninggalkan istrinya dan sebagainya. Tapi simpanlah itu yang dikatakan cinta dalam diam. Kita mengelola cinta itu dalam hati kita. Nah, ini yang Rasul lakukan. Rasul mengelola cinta itu dalam dirinya, walaupun sebenarnya masih mencintai Ummu Hani. Ya. Nah, ketika Ummu Hani datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang apakah, ya, saudaraku, ya, kebenaran kalimat saudaraku yang akan membunuh 2 orang yang telah meminta perlindungan kepadaku. Arti kalau ada orang kafir, orang yang meminta perlindungan kepadaku, apakah itu harus dibunuh gitu?
Rasulullah mengatakan, kami melindungi siapapun yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Ya. Nah, dalam pertemuan berikutnya Rasulullah langsung menyampaikan, ya, sebelumnya pada saat pertemuan itu Rasulullah menyediakan susu. Ya. Pada saat kemudian Rasulullah ungkapan cinta yang disampaikan ini, ya, kalau kita lihat wanita yang dicintai ini, ya, Ummu Hani, ketika Rasulullah berhadapan dengan beliau, Rasul menyiapkan susunya, lalu Rasulullah menyuruh atau mempersilahkan Ummu Hani untuk meminumnya. Nah, saat beliau meminumnya, lalu kemudian Ummu Hani, Rasulullah kemudian meminum bekas gelasnya Ummu Hani. Ya. Lalu kata Rasulullah, Ummu Hani, maaf terbalik. Rasulullah minum, kemudian Ummu Hani meminum bekas gelasnya Rasulullah. Ya, jadi satu gelas itu bersama-sama diminum. Lalu kemudian Ummu Hani mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Laki-laki mulia itu bertanya, puasa wajibkah? Bukan. Kalau begitu tidak masalah. Tapi apa yang membuatmu melakukan itu? Artinya membuat dia meminum gelas bekasnya Rasulullah. Kata Ummu Hani, karena aku ingin meminum bekasmu. Ya, kenapa sampai begitu? Ya, karena kecintaan Ummu Hani ini bukan kepada kecintaan seorang perempuan yang sudah memendam lama kepada Rasulullah, tapi lebih dari itu, karena dia adalah Rasul. Gitu. Sehingga ingin mendapatkan itu, keberkahan itu. Apa yang diminum oleh Rasulullah, maka diminum oleh Ummu Hani. Ya. Jadi sungguh, ya, dan pada saat itulah ketika Rasulullah tahu Ummu Hani demikian, Rasulullah mengatakan, aku akan melamarmu. Jadi menyalurkan perasaan cinta yang sudah lama terpendam dengan cara yang halal. Rasulullah melamar Ummu Hani, dan pada saat dilamar itu Ummu Hani tidak menerima. Padahal yang melamar orang yang paling mulia. Kira-kira kalau Antuna dilamar oleh laki-laki yang soleh, yang udah lama dicintainya gitu, nolak nggak? Walaupun laki-laki sudah berkeluarga misalnya, terus kata laki-laki itu, aku mencintaimu, aku ingin melamarmu. Kira-kira nolak nggak? Ya? Enggak, ya. Kenapa? Yang diharap-harap sudah ketemu. Tapi ternyata ajaibnya adalah Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah. Ya. Jadi apa yang terpendam tadi tetap dijaga oleh Ummu Hani, tetap dijaga oleh Rasulullah. Nah, ketika bertemu dengan Ummu Hani, Rasul melaksanakannya dengan cara yang halal. Aku ingin melamarmu, karena dia tahu Ummu Hani sudah bercerai dan meninggalkan 4 orang anak yang harus dipelihara. Dan perceraian itu karena masalah akidah. Nah, sehingga pantas bagi Rasulullah untuk menolongnya gitu. Ditambah cinta itu dulu sudah pernah ada gitu. Kan waktu pertama melamar ayahnya tidak membolehkan. Ya. Lalu cinta itu tetap dipendam oleh Rasulullah. Dan saat halalnya Rasul mengungkapkan itu. Tapi subhanallah, Ummu Hani mengatakan, tidak, saya tidak mau menerima lamaranmu. Ya. Kenapa? Ini akhwat billah, cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Ya. Walaupun kesempatan itu ada, walaupun kesempatan itu terbuka, ya, tapi beliau katakan, aku telah mempunyai anak dan aku tidak mau mereka mengganggumu. Ya. Karena hak suami sangatlah agung. Ya, aku takut jika aku sedang memberikan hak suamiku, aku mengabaikan sebagian hak diriku dan hak anak-anakku. Dan jika aku sedang memberikan hak anak-anakku, aku khawatir aku akan mengabaikan hak suamiku. Luar biasa. Jadi biarlah cinta itu berada di dalamnya. Ya, cinta karena Allah. Jadi tidak mengikuti emosinya,
tidak mengikuti perasaannya. Tapi dia melihat betapa banyak urusan-urusan Rasulullah. Kalau kemudian sampai dia menikah dengan Rasulullah dan kemudian membuat Rasulullah terganggu karena urusan-urusan anaknya, atau bahkan dia mengabaikan anak-anaknya karena mengikuti atau menemani Rasulullah, maka sebaiknya sudah. Ya. Dan setelah itu sudah. Cinta yang tadi sudah terpendam lama bertemu kembali, padahal pada posisi yang halal, lalu kemudian tidak jadi, itu ya, bagi Rasulullah itulah takdir. Sudah selesai, maka terhapuslah cinta itu. Ya, karena sudah jelas arahnya. Jadi bagi kita akhwat fillah, ya, subhanallah, ya, karena itu adalah fitrah bagi kita. Menyimpan cinta itu nggak apa-apa, tapi simpanlah, arahkan cinta itu, berikan itu kepada Allah. Jadi apapun yang kemudian terjadi pada diri kita itu karena kehendak Allah. Dan jangan merasa putus asa. Ada juga kisah yang kemudian dilakukan, ya, disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana kisah wanita mulia, putri kesayangan Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Ternyata akhwat fillah, sebelum mereka menikah, keduanya saling menyimpan perasaan cinta di antara mereka. Jadi udah tumbuh gitu, ya, saat itu. Kenapa? Karena emang fitrah. Fatimah tertarik dengan Ali tertarik dengan Fatimah. Tumbuh rasa cinta. Ya, tersimpan rapat sampai-sampai ayahnya pun tidak tahu kalau Fatimah mencintai Ali. Nah, ini yang dimaksud tadi. Contoh cinta dalam diam yang dilakukan oleh Fatimah dan Ali. Juga yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah dan Ummu Hani. Ya. Jadi betul-betul gejolak cinta tadi diarahkan kembali kepada Allah. Kalau Allah mempertemukannya, kalau Allah menganggap itu baik buat dirinya, maka mudahkanlah ya Allah. Tapi kalau itu tidak baik, walaupun masih ada rasa cinta dalam dirinya, ya, maka jauhkanlah ia dariku ya Allah. Nah, itu yang selalu disampaikan doanya oleh Ali dan juga disampaikan doanya oleh Fatimah. Ya. Sampai kedua belah pihak itu tidak tahu sama sekali. Ali tidak tahu kalau dia dicintai oleh Fatimah. Fatimah juga tidak tahu kalau dia dicintai oleh Ali. Masing-masing menyimpan dirinya, menyimpan cintanya. Ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, rasa itu bisa lolos dari pantauan syaitan. Tidak digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah. Sehingga perasaan-perasaan tadi tidak menjadikan syaitan itu menjadi orang ketiganya. Ya. Karena kita lihat Ali sepupunya Rasulullah, secara kekeluargaan dekat, rumahnya juga dekat. Ya, selalu bersama dengan Rasulullah. Fatimah juga demikian. Ya, pertemuan-pertemuan itu intens dilakukan. Ya, ada pertemuan-pertemuannya. Ketemunya gitu. Ali datang, ada Fatimah. Coba kita bayangkan kalau orang yang tidak bisa menahan rasa cintanya tadi. Mungkin sudah getarannya luar biasa gitu. Bahkan mungkin lebih lagi ekspresinya. Ya, mungkin juga Fatimah bisa meminta kepada Rasulullah, kepada ayahnya, "Ya ayah, tolong dong saya dinikahkan dengan Ali." Kan mudah. Ya. Mudah bagi Rasulullah karena perintah Rasul itu langsung ditaati. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana Fatimah menjaga perasaan itu. Tersimpan dengan baik cinta itu sampai-sampai setan pun tidak tahu gitu. Ya. Tidak bisa menggodanya. Begitu pula dengan Ali. Hanya Allah yang mengetahui lintasan hati mereka. Maka kemudian ya, ada perintah dari Allah kepada Rasulullah. Ya. Nikahkanlah Ali dengan Fatimah. Maka itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Menikahkan Ali dengan Fatimah. Pada saat Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah, Rasul tidak tahu kalau dalam hati mereka sebenarnya sudah ada rasa cinta. Gitu. Ya. Nah, kalau udah sampai begini, cerita ini, kisah ini, ya, maka kita insya Allah sudah betul memahami bagaimana cinta dalam diam itu. Ya, akhwat fillah,
Yakin, saya yakin pasti Anda juga sudah pernah merasa jatuh cinta. Ya, benar nggak? Pernah nggak merasakan jatuh cinta? Kalau nggak pernah, ini dipertanyakan. Ya, kalau nggak ada rasa cinta itu dipertanyakan. Ya, nauzubillah, jangan sampai jadi apa namanya, lesbi ya atau homo, nauzubillah. Ya. Jadi artinya bahwa rasa cinta itu adalah fitrah. Bahagia kita punya rasa cinta. Bahagia kita punya getaran-getaran yang Allah berikan ketika kita melihat ada orang soleh, orang baik yang kemudian kita merasa mencintainya. Tetapi tadi, simpanlah itu dalam hati kita, ya, berikan itu hanya kepada Allah. Nanti Allah lah yang akan mentakdirkannya. Ya, seperti halnya Ali dengan Fatimah, seperti halnya Rasulullah dengan Ummu Hani. Walaupun kemudian Rasulullah tidak jadi menikah dengan Ummu Hani. Ini qadarullah. Kenapa? Ummu Hani mencintai Rasul melebihi dari cinta sebagai seorang manusia. Dia adalah Rasul. Ya, khawatir kalau menikah nanti mengganggu aktivitas Rasul, mengganggu hak-haknya Rasul. Gitu. Subhanallah. Baik akhwat fillah rahimakumullah. Nah, dari situ kita berupaya akhwat fillah. Ya. Bagaimana kita tadi kita pahami dalam surah Al-Imran ayat 14, kita tidak bisa lepas dari cinta dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang sering jadi persoalan bagi kita, sudah benarkah cinta yang kita miliki ini kita tempatkan pada tempatnya, ya, dan memposisikan diri kita dalam mencintai sesuatu. Maka akhwati fillah, dalam hal ini kita harus memahami bagaimana tingkatan-tingkatan cinta yang kita miliki, ya, harus sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, beliau adalah ulama di abad ke-7 ya. Dia mengatakan bahwa tingkatan-tingkatan cinta di dalam diri manusia itu ada 6. Satu adalah tingkatan cinta yang kita sebut tatayum, ya. Cinta yang prioritas, cinta yang paling tinggi, ya. Tingkatan cinta yang pertama itu adalah cinta kepada Allah, ya. Tingkatan cinta yang tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Allah lah segala-galanya. Allah lah tempat aku mencintainya, ya. Allah tempat kita menempatkan Allah sebagai yang paling kita cintai, ya. Sehingga kalau kita lihat banyak syair-syair, ya, atau ungkapan-ungkapan yang mengatakan cintaku hanya untukmu seorang, ya, tiada yang lain mengisi hatiku selain dirimu. Itu kan ungkapan gombal, ya. Iya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Oh, itu ada kan? Ya, I love you. Hidup matiku untukmu. Itu sampai begitu. Masya Allah. Berarti, ya, sikap tatayum tadi dia tempatkan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluknya. Makanya akhwat fillah, sering orang salah dalam menempatkan ini, ya. Sehingga kita lihat banyak yang kemudian lebih mendengar kata-kata orang yang dicintainya ketimbang kata-kata Allah. Lebih banyak orang mendengar taat kepada yang dia cintai daripada ketaatannya kepada Allah. Dan ini banyak yang kita lihat, ya. Kalau dinasehati oleh ustadz, dinasehati oleh ustazah, nggak kena. Tapi coba pacarnya yang bilang, pasti taat. Bener nggak? Terbukti nggak? Terbukti, ya. Kenapa? Karena kita salah dalam menempatkan tingkatan cinta kita. Lebih mendengar apa yang diperintahkan oleh sahabatnya atau kekasihnya ketimbang yang diperintahkan oleh Allah, ya. Makanya sampai-sampai kita lihat
Banyak orang yang terjerumus ke dalam hal yang demikian. Seakan-akan sang kekasih yang dia cintai ini adalah segala-galanya. Ya, apapun yang diminta akan aku berikan. Ya. Makanya kita lihat, nauzubillah, sampai ada orang yang kemudian bunuh diri karena kekasihnya meninggalkannya. Sampai kita lihat ada orang yang rela, ya, murtad hanya karena kekasihnya. Ya, akidahnya. Dia pindah akidah. Banyak nggak? Banyak yang terjadi. Banyak, akhwat fillah. Kita lihat, ya Allah, ya, dia tadinya muslimah yang taat. Karena nunggu-nunggu jodoh nggak dapat, ada satu saat ada orang, ya, non Islam yang melamarnya. Dia katakan nggak apa-apa deh. Habis yang Islam pada nggak datang ngelamar saya. Biarin deh. Yang penting saya nikah. Dan ketika dia menikah, awalnya cara Islam, tapi kemudian berubah pada saat sudah punya anak, kembali kepada agamanya. Sang wanita yang tadi dia muslimah, ya, dia sampai mau pindah agama. Kenapa? Takut ditinggalkan oleh suaminya, takut ditinggalkan oleh anaknya. Dan ini terjadi, dan banyak yang terjadi. Jangan dikira kita yang kemudian sudah begitu tertutup rapat, ya, bisa tidak demikian. Ternyata banyak yang terjadi demikian. Karena ketidaksabarannya dalam menunggu jodoh. Ketidaksabarannya dalam menunggu mana laki-laki yang mencintaiku. Ya. Dan kita lihat dia berpindah. Jadi, ya, tingkatan cinta yang pertama yang dikatakan tatayum ini harusnya kan diberikan kepada Allah. Tapi orang memberikannya kepada manusia. Dan sampai akhirnya kita lihat, sampai akidahnya pun dia mau berubah demi sang laki-laki yang dicintainya. Naudzubillah. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah demikian. Ya, kita berharap kepada Allah jangan sampai kita berubah akidah kita, ya, atau kita tempatkan tatayum ini pada makhluk, ya, karena ini harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan cinta yang kedua yang disebut dengan ishq, ya, cinta yang menjadi hak Rasulullah. Ya. Bagaimana kita dalam rangka cinta kepada Rasulullah itu selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itulah bukti cinta kita. Ya. Tingkatan kedua ini harus ada pada kita, ditempatkan pada tempatnya. Jangan salah lagi menempatkannya. Makanya kita lihat, saya tadi contohnya Ummu Hani. Rela nggak dia kemudian berpisah, bercerai dari suaminya? Ridho, ikhlas. Kenapa? Karena suaminya tidak mau masuk Islam. Maka dia katakan, gak apa-apa, ya, saya mengikuti engkau ya Rasulullah, ya, dan meninggalkan suami saya. Dibawa pula 4 anaknya dipelihara oleh Ummu Hani. Kalau kita bayangkan betapa berat kehidupannya, apalagi dia sudah tua, ya, saat itu. Tapi kesadaran dalam akidahnya itu tadilah yang membuat dia lebih mencintai Rasulullah ketimbang suaminya. Maka dia rela mengikuti Rasulullah. Nah, ini juga banyak ditunjukkan oleh para sahabat yang begitu luar biasa. Mus'ab bin Umair misalnya. Beliau dari orang yang kaya, berada, sampai-sampai dikatakan kalau mau lihat baju model terbaru, maka lihatlah Mus'ab bin Umair, gitu. Saking kayanya, dan dia sangat dicintai oleh ibunya. Tapi kita lihat kecintaannya kepada Rasulullah, jadi tingkatan ishq itu ada pada dirinya. Dia tinggalkan kemewahan dunia, dia tinggalkan yang kekayaan tadi, kembali kepada Rasulullah walaupun dalam kehidupan yang miskin. Tak bayangkan, ya, itu karena apa? Cinta yang ditanamkan itu proporsional ditempatkannya, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, gitu, yang membuat dia merasakan kalau aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasul, pasti Allah dan Rasulnya tidak akan pernah menyia-nyiakan.
Makanya akhwat-fillah, kalau Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ya tentang satu hal, satu perkara, selalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu. Maka diserahkan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Nah itulah akhwat-fillah, tingkatan kedua ini jangan kita salahkan tempatnya ya. Jangan sampai misalnya cinta kepada orang tua, cinta kepada kekasih ya, cinta kepada pekerjaan membuat kita menjadi lupa dengan Allah dan Rasulnya ya. Sampai kalau kita lihat ada orang yang akhirnya kerja, dia tidak berani keluar dari tempat pekerjaannya, padahal di tempat pekerjaannya itu ya tidak boleh sholat, tidak boleh pakai kerudung misalnya. Boleh pakai kerudung, datang pakai kerudung, di dalam dilepas, keluar pakai kerudung lagi. Berpikirnya di mana? Gak apa-apa deh, kan Allah juga maha tahu ini kondisi darurat. Bukan darurat, kondisinya bukan darurat, karena masih banyak pilihan pekerjaan lain yang membolehkan orang itu menutup aurat. Tapi kita lihat kenyataan di lapangan, banyak orang yang menempatkan cinta kepada dunia, cinta kepada yang lain melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, akhwat-fillah, tingkatannya disebut dengan syauq ya. Syauq ini adalah cinta antar mukmin dalam satu keluarga. Tetap tingkatannya berada di bawah Allah dan Rasulnya ya. Kita harus mencintai ahlul bait kita, keluarga kita ya, dari yang namanya ayah, ibu, adik, kakak. Kita bangun melebihi cinta kita kepada mukmin yang lain. Kenapa? Karena adalah keluarga kita, diikat oleh rasa kekeluargaan tadi. Maka tempatkan itu pada posisi yang ketiga. Yang keempat yang dikatakan sobabah ya. Bagaimana cinta sesama muslim. Yang dikatakan sesama muslim inilah cinta karena satu akidah yang kita sebut, mereka sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita lihat lagi pada berikutnya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ittof ya, atau simpati, cinta dari sisi kemanusiaan. Kita menolong orang dalam bencana, kita keluarkan harta kita ya, dana kita, tenaga kita untuk mereka. Ini dalam rangka tumbuhnya cinta terhadap sesama. Termasuk di dalamnya simpati atau ittof ini ya, tingkatan inilah yang cinta dengan ikhwan, dengan laki-laki. Jadi kalau kita berada pada tingkatan keberapa, akhwat? Berada di tingkatan keberapa? Tingkatan yang ke-5 ya, melebihi dari cinta kita, berada di bawah jauh dari cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada sesama keluarga muslim atau saudara muslim ya. Baru kemudian kita memberikan simpati kita. Nah di sini akhwat-fillah yang sering terbalik tingkatan itu ya. Kemudian juga intifa yang keenam, tingkatan cinta dalam rangka kita pemanfaatan terhadap harta benda yang kita miliki. Artinya bahwa cinta kepada harta itu berada pada posisi yang paling bawah ya, berada pada posisi yang paling bawah. Nah sering dalam kehidupan ini, kenapa Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengingatkan kepada kita tentang tingkatan cinta ini? Karena dalam kehidupan manusia justru seringkali tingkatan yang keenam itu berada di atas. Orang lebih cinta kepada hartanya ya, ketimbang keluarganya, ketimbang saudaranya ya, lebih cinta kepada benda yang dimilikinya ya, daripada kepada Allah, kepada Rasul gitu. Nah inilah yang membuat kita harus betul-betul bisa mengelola cinta yang ada dalam diri kita itu, supaya tingkatannya itu tepat, benar ya. Maka ketika kita mencintai Allah ya, berada pada tingkatan yang paling atas itu, kita mencintai Allah, otomatis semua yang ke bawahnya juga akan kita alami ya. Makanya kita lihat para sahabat Rasul nggak takut-takut mengeluarkan biaya, uang dan sebagainya.
Gak takut-takut juga mengikuti perintah Allah walaupun disiksa seperti apa. Kenapa? Karena ketika dia cinta kepada Allah, Allah tadi akan mengampuni dosanya. Ya, Allah akan tempatkan dia kepada tempat yang paling baik nanti di surganya. Gitu. Udah janji Allah yang gak bisa kita ingkari, ya, bahwa itu adalah janji yang Allah berikan kepada kita ketika tingkatan cinta itu sudah kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau sudah begini, akhwat fillah, nothing tulus, udah nggak ada masalah. Kalau kita sampai sekarang, duh ya Allah, mana sih ya undangan yang aku bikin kok nggak ada namanya gitu. Nama kitanya ada, nama ikhwannya nggak ada gitu. Ya, duh, undangan lagi datang, kapan kita ngundang? Itu, ya, terus kan. Nah ini akhwat fillah, kenapa ini terus diingatkan terus? Karena kita punya sifat pelupa, ya. Kita punya sifat tadi lalai, lupa gitu. Sehingga selalu diingatkan, yuk, ayo dong, cinta kepada Allah, otomatis Anda akan mendapatkan cinta semua makhluknya gitu. Dan kejadian-kejadian itu juga banyak terjadi. Dan kita tidak bisa menutup mata betapa orang yang udah umurnya kakek-kakek ternyata dapat menikah lagi, yang udah nenek-nenek ternyata dapat anak muda gitu. Walaupun kita nggak tahu motivasinya, tapi itu kan urusan dia dengan Allah motivasinya. Tapi kita lihat nenek-nenek umur 60 menikah dengan laki-laki umur 15 tahun. Maaf ya, minum dulu. Ya, jadi demikian. Dan itu adalah satu contoh yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi sebuah pelajaran bagi kita, mengambil ibrohnya. Jadi akhwat fillah, jangan terperangkap kepada cinta yang tadi ada pada diri kita. Ya, simpan cinta itu, biarkan dia mengendap dalam diri kita. Nanti ketika ketemu yang halalnya, maka sampaikan, ya, keluarkan cinta itu kepada yang halal. Untuk sekarang belum ada yang halal, simpan baik-baik, ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, berikutnya, jadi kita berharap tentu saja agar cinta kita yang masih terpendam itu bisa kita kelola, ya, bisa terjaga dengan baik, hingga Allah akan berikan nanti saluran yang halal buat kita. Mungkin tidak di dunia, saluran halal itu nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan sedih kalau kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan masih gadis gitu. Kalau dia seorang gadis beriman taat kepada Allah, nanti bidadara banyak datang kepada kita. Ya, yang lebih ganteng, lebih cakep daripada laki-laki yang kita cintai di dunia. Nah, itu keyakinan kita. Ya. Nah, akhwati fillah, maka apa yang bisa kita lakukan dalam mengelola cinta kita di dalam diri kita, sehingga nanti Allah berikan saluran itu kepada kita? Yang bisa kita lakukan adalah muhasabah diri kita, sehingga kita bisa menerima takdir kita yang ada sekarang ini dengan rasa nyaman, rasa tenang, tentram, tidak ada beban. Jalani saja kehidupan itu. Ikhtiar iya, ya. Namun ketika belum itu sampai, ya, kepada kita sudah merasakan memang itulah takdir Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Kesikohan kita kepada Allah lah nanti yang akan Allah dengar. Dan yakinlah, ya, karena Allah sudah menjanjikan Allah akan berikan, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan berpasang-pasangan. Maka insya Allah ada pasangan kita. Ya, masalahnya kadang-kadang akhwat fillah, ada orang yang baik datang kepada kita, ya, mungkin saja itu adalah pasangan kita, tapi sering kita tolak dengan alasan belum mapan, dengan alasan wajahnya kurang ganteng gitu, dengan alasan ya pendek gitu. Ntar kalau saya berdiri jadi pengantin, apalagi pakai sendalnya tinggi, jomplang banget ya gitu. Ya, padahal banyak kisah-kisah di masa Rasulullah bagaimana seorang yang cantik menikah dengan orang yang mungkin secara fisik jauh
di bawah rata-rata, tapi ikhlas. Ya. Ikhlas saja menerima. Ya. Si cantik ya, akhwat yang cantik ini menerima karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika sudah menikah, subhanallah, ternyata laki-laki itu memang luar biasa. Ya, menjadi seorang yang selalu berjuang di jalan Allah. Nah, itu harus kita yakinkan. Ya, akhwat fillah. Maka tujuan kita, ya, bagaimana kita bisa mengelola diri kita, mengelola cinta kita itu, maka upayakan, berusahalah untuk selalu bermuhasabah. Ya, lihat nilai diri kita sendiri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 59, Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, hari esok itu bisa hari ini, bisa besok, dan juga hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini perintah. Ya, dalam rangka mengelola cinta kita dalam diri kita, ayo muhasabah. Kira-kira apa yang mau kita kerjakan? Perhatikan, ya, lihat apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok kita. Rasulullah SAW juga bersabda dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi dalam hal ini akhwatillah, kita lihat bagaimana Allah mengingatkan kita untuk muhasabah. Lihat nilai diri kita. Kita ingin mendapatkan ikhwan yang soleh, yang bagus. Coba lihat diri kita. Kenapa sampai sekarang Allah belum berikan? Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi pada kita, ya, yang harus kita perbaiki, yang harus kita betulkan. Dan biasanya orang lebih bisa menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Ya, akhwat fillah. Makanya kenapa disuruh muhasabah oleh Allah, disuruh mengingatkan tentang apa yang mau kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan Rasul mengatakan tadi, yang pandai itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya, ya, beramal untuk kehidupannya sesudah kematian nanti. Jadi beramalnya itu orientasinya adalah orientasi akhirat. Sampai begitu. Dan orang yang lemah, dia ngikuti hawa nafsu dan suka berangan-angan. Andai, ya, aku jadi orang kaya. Gitu. Ada lagunya ya, dulu ya, zaman dulu. Zaman sekarang udah enggak lagi. Ya. Jadi kita lihat dalam hal ini muhasabah itu diperlukan oleh kita dalam mengelola cinta kita, dalam mengelola cinta supaya tetap cinta itu berada dalam tingkatannya. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, akhwat fillah. Berat kadang-kadang bagi kita mengevaluasi diri kita. Ya. Kalau dalam sebuah training tentang jati diri gitu ya, membangun jati diri itu seringkali ketika ditanya oleh trainernya, apa potensi yang Anda miliki? Ya, apa kekurangan Anda dan apa kelebihan Anda? Anda punya karakternya seperti apa? Ini kadang-kadang kita bingung. Apa ya? Potensinya apa ya? Sekarang kita bertanya sama teman kita. Kalau anti ngeliat saya kayak gimana sih? Gitu. Ya. Kesulitan kita menilai diri sendiri. Tapi ketika kita diminta, coba kamu nilai bagaimana teman kamu. Paling gampang. Ya, biasanya begitu. Oh, dia mah orangnya gini, begini, dan seterusnya. Jadi makanya kemudian Allah perintahkan kepada kita bukan menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Nah, akhwat fillah rahimakumullah. Bagaimana supaya kita bisa, atau tahapan-tahapan kita dalam memuhasabah diri kita? Ya. Dalam memuhasabah diri kita ini, akhwat fillah, yang pertama adalah yang kita lakukanlah mu'ahadah. Ya. Mu'ahadah, menguatkan lagi janji kita kepada Allah. Ya, dalam hal tadi
Bagaimana kita mengingat dan mengokohkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di alam ruh dahulu, sebelum kita dilahirkan. Ya, sebelum kita menjadi janin dalam rahim ibu kita, ya, dan ditiupkan ruh kita, Allah sudah meminta perjanjian itu kepada kita. Maka kita ketika mau memuhasabah, ingat dulu saya sudah berjanji kepada Allah. Jadi memuahadahkan, menguatkan muahadah yang dulu pernah kita lakukan kepada Allah. Sehingga cinta tadi yang kita bayangkan kita cinta kepada makhluknya akan berubah menjadi cinta kita kepada Allah. Kenapa? Saya sudah berjanji kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rob kita, sebagai Tuhan kita. Ya. Kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi muahadah ini harus kita ingatkan kembali. Ketika Anda berada di dunia, lahir di dunia, sekarang udah besar seperti sekarang ini, kita tuh dulu sudah punya perjanjian dengan Allah. Lalu kemudian sekarang kita karena cinta, karena gak datang-datang jodoh kita, lalu kita lupa dengan janji itu. Jangan. Makanya kenapa muhasabah itu dipentingkan, diperlukan, ya, supaya kita ingat dengan muahadah kita dulu ketika bersama dengan Allah pada saat berada di alam ruh. Kemudian akhwatillah, dengan muahadah ini akan bisa menjaga tingkah laku akhlak kita, ya, yang ketika kita berada di dunia, ya, akhlak kita jaga tidak keluar dari kaidah-kaidah syariah, ya, dalam kerangka kejanjian kita dengan Allah. Ini akan terjaga, gitu. Makanya akhwat-fillah, muahadah ini penting. Kenapa kemudian Allah suruh kita untuk bersyahadat setiap hari? Padahal kita sudah bersyahadat dulu. Tapi kan dikuatkan lagi syahadat itu ketika kita sholat, ya. Ketika kita sholat, kita mendengar azan juga ada syahadatnya. Sholat itu minimal 1 kali, subuh kan 1 kali, ya, kita bersyahadat. Zuhur, asar dan seterusnya, ya, kita bersyahadat kepada Allah. Kenapa harus bersyahadat lagi? Karena kita manusia yang lalai, yang lupa. Maka untuk muhasabah kita harus ingatkan dengan muahadah kita dulu, janji kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini pesan sponsornya banyak, ya, maaf ya, Masya Allah. Ya, yang kedua adalah melakukan muhasabah itu dengan menumbuhkan muraqabah, ya. Muraqabah ini, ya, akan membuat kita sadar, ya, memahami, merasakan ada pengawasan dari Yang Maha Pencipta, merasakan ada pengawasan dari Allah. Makanya kenapa Fatimah bisa menjaga betul perasaannya, perasaan cintanya kepada Ali, ya, karena dia merasa kalau dia mulai memunculkan rasa cinta itu, setan itu akan menggoda, menggosok-gosok, bisa jadi dia akan muncul sampai kepada kemaksiatan. Bisa terjadi. Ya, kita sering mendengar kisah seorang abid, seorang yang rajin ibadah, ya, di satu daerah, di satu tempat. Dia terkenal sebagai seorang yang rajin ibadah dan susah untuk digoda. Tapi setan bisa menggodanya. Lewat siapa? Perempuan. Ya, ketika ada penduduk di situ, seorang wanita yang sakit, lalu kemudian dia dibawa kepada sang abid tadi, ya, untuk minta diobati, diterapi, ya, kalau kita bilang. Karena dia seorang yang abid, ahli ibadah, pastikan dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, itulah pikirannya mereka. Namun kita lihat, ketika dia bertemu dengan sang abid ini, setan mulai menggodanya. Ya, seorang ahli ibadah itu karena tidak pernah melihat perempuan, dan ketika melihat perempuan ini getarannya muncul. Ya, getaran muncul, senang, ya. Pertama cuman pegang karena mau diobati. Lama-lama dia meraba-raba. Lama-lama setan katakan, jangan begitu doang. Ya, sayang. Ayo, timbullah perzinahan. Ini seorang abid, seorang ahli ibadah.
Setelah berzina, hamil. Lalu bagaimana? Terjadi pembunuhan. Udah otomatis, itu rangkaian. Yang kita lihat, muraqabah itu, rasa diawasi oleh Allah itu tidak ada dalam dirinya. Ya, makanya akhwat fillah, kita harus berupaya terus merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Hatta sampai hati kita nih, ya, tadi Anda WA dengan ikhwan, ada nggak yang tahu? Ya, ngobrol gitu, ya, berduaan. Akhi, apa kabar? Alhamdulillah khair. Gimana aktivitas? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Aku ada kesulitan nih, bisa bantu nggak? Oh iya, gini. Terus ya. Besoknya kita tanya lagi. Besoknya kita tanya lagi. Ada nggak yang tahu selain kita dengan Allah? Nggak ada yang tahu, apalagi kalau HP-nya di password. Ya, susah kan ngebukanya. Hanya kita yang tahu. Apalagi kalau HP-nya pakai sidik jari, lebih susah lagi. Ya, kalau password masih bisa diapalin gitu. Kalau sidik jari gimana ngafalinnya? Nggak bisa. Hanya kita dan Allah yang tahu apa yang terjadi. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, rasa muraqabah itu terasa oleh kita, kita akan takut berbuat maksiat. Nah, seperti halnya tadi Fatimah dengan Ali. Ali menyimpan cinta itu, Fatimah menyimpan cinta itu. Lintasan-lintasan cinta itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah saja tidak tahu. Bahkan setan pun tidak bisa menggoda. Ini dijaga oleh Allah. Karena Fatimah merasa Allah selalu mengawasinya. Nah, sehingga kemudian Allah takdirkan dia bertemu. Nih, udah bahagia nggak rasanya? Udah dulu, aduh, cinta yang tumbuh, dia cinta tumbuh, ketemu. Seneng nggak? Bahagia banget, ya. Mudah-mudahan juga antuna semua yang masih gadis-gadis nih, ya, ada tumbuh cinta kepada ikhwan, disimpan, diserahkan kepada Allah. Kemudian satu saat Allah pertemukan kita dengan ikhwan tersebut. Amin. Enggak ada yang amin. Amin ya robbal alamin. Ya, siapa tahu malaikat lagi turun dan menyampaikan doa kita kepada Allah. Antuna segera mendapatkan itu. Ya, bagi yang masih gadis. Kalau yang sudah mah udah dijaga. Ya, jangan nambah lagi. Nggak boleh. Ya. Nah, akhwat fillah rahimakumullah. Setelah kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka muhasabahlah diri kita. Hisab, hitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dan berapa banyak kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Jadi usaha untuk menilai, menghitung, ya, mengkalkulasi amal soleh kita, ya, yang kita lakukan serta kesan-kesan apa yang sudah kita lakukan. Inilah yang disebut dengan memuhasabah diri kita, menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Karena awat filah, ketika kita sudah nyicil, istilahnya menyicil hisap-hisap itu, menilai-nilai apa kemaksiatan yang sudah kita lakukan, lalu kita tahu, kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka ketika kita nanti bertemu dengan Allah, semua dalam keadaan yang sudah bersih. Itulah juga yang dicontohkan oleh Umar Ibn Khattab. Ya, setiap mau tidur dia berupaya untuk bisa menghisap dirinya. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah. Jadi hitung diri kita. Nah, akhwat filah tadi, ketika kita ingin mendapatkan ikhwan yang bagus, ya, ikhwan yang soleh, yang baik dan sebagainya, coba lihat diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang qanaah? Sudahkah kita menjadi akhwat yang soleha, ya, ibadahnya bagus, ya, baca Qur'annya dilakukan setiap hari, ya, tahajud malamnya tidak pernah ketinggalan gitu. Apakah itu sudah kita lakukan? Ya, kalau kita berharap sesuatu yang baik tapi diri kita tidak melakukan yang baik, maka itu menjadi satu yang kata Allah gimana bisa diberikan sementara ikhtiar kita tidak ada. Jadi ikhtiar kita adalah berupaya untuk menjadi orang yang baik gitu. Maka Allah akan datangkan itu kepada Anda. Ya, kalau orang yang udah memuhasabah dirinya, dia merasa tadi muraqabahnya begitu dekat kepada Allah, sikoh billahnya itu jadi luar biasa. Gak merasa khawatir lagi dalam kehidupannya. Hatta kita lihat, bukan hanya dalam masalah mencintai,
Banyak orang-orang yang misalnya dia tahu daerah tempat kerjanya ini banyak yang tidak halalnya. Ya. Kalau dia berpikir kepada hal-hal yang, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, gimana ya rezeki saya? Gimana anak saya? Gimana suami saya? Tapi ketika dia bismillah, ya, ketika dia udah muhasabah dirinya, ternyata di banyak hal yang tidak baik yang ada pada diri, ya, pada pekerjaan saya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata ketika itu sudah ditinggalkan, rezekinya tidak putus, menjadi lebih banyak lagi, ya, menjadi keberkahan yang luar biasa. Kenapa? Tadi dia memuhasabah dirinya, thiqohnya kepada Allah luar biasa. Nah, dari muhasabah inilah akhwati fillah, kita kuatkan lagi dengan mu'aqobah. Mu'aqobah itu adalah mengingatkan lagi tentang perjanjian kita yang pernah dilakukan kepada Allah pada saat kita masih di alam ruh. Mu'ahadah, ya, kita kuatkan dengan mu'aqobah, ya, sadar akan pengawasan datangnya dari Allah. Kemudian kita sibuk mengkalkulasi apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, ya, maka kita bisa lihat pada orang yang melakukan dalam dirinya mu'aqobah tadi, dia akan mengikob dirinya. Akan mengikob itu memberikan sanksi pada dirinya ketika dia melakukan sesuatu yang kemudian itu salah, tidak sesuai dengan perintah Allah. Contoh saja, ketika Umar ibn Khattab sibuk mengurus kebunnya, sibuk mengurus tanamannya, ya, itu kan usaha, ikhtiarnya dia dalam mencari rezeki Allah, dia urus kebunnya, sampai dia kemudian tertinggal sholat jamaahnya, ya, tertinggal sholat jamaahnya itu ketinggalannya 1 rakaat, berarti kan masih ada 3 rakaatnya dia kerjakan. Tapi kata Umar, aku sudah berjanji kepada Allah, ya, aku menjadikan Allah sebagai Rabbku, Rasul sebagai Muhammad sebagai Rasulku, aku ikuti semua aturan-aturan Allah, maka kelalaian aku ini akan aku bayarkan. Nah, itu yang dikatakan mu'aqobah, mengikob dirinya ketika dia melakukan kesalahan dengan apa? Menyumbangkan semua kebun yang membuat dia lalai tadi untuk di jalan Allah. Oh, luar biasa. Ya, wafilah. Begitu luar biasanya, begitulah Umar. Ya, coba kalau kita, ya, udah dikalkulasi salahnya banyak nggak? Kebaikannya banyak nggak? Sedikit. Kesalahan kita banyak. Tapi suruh sedekah aja masih mikir, ya, aduh, hari ini mau sedekah, padahal kesalahan kita udah banyak. Misalnya kita udah punya komitmen, pokoknya saya selalu berupaya untuk sholat tepat waktu. Suatu saat ternyata kita tidak tepat waktu di satu waktu. Maka bagi orang yang merasakan muraqabah, orang yang selalu memuhasabah dirinya, dia akan melakukan mu'aqobah, akan mengikob. Hari ini saya tadi tidak sholat tepat waktu, maka saya harus bayar, ya. Entah bayarnya dengan sedekah, entah bayarnya kita mengerjakan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Bahkan mungkin kita nggak tidur, pokoknya aku mau bermunajat kepada Allah. Nah, itulah mu'aqobah, gitu, ya. Nah, ketika cinta kita tadi, ya, ada percikan-percikan cinta ini yang membuat kita menjadi orang yang, ya, ya, maka kita akan melihat, ya, kita akan mengikob diri kita. Ya Allah, tadi saya berdosa. Kenapa? Saya WA-an dengan orang yang saya suka, ya, saya berdosa di situ. Kenapa? Taqrabuz zina, mendekati sebuah perzinahan walaupun lewat dunia maya, ya, karena dari maya turun ke hati, ya. Ada yang namanya maya, banyak, ya. Nah, kemudian dari mu'aqobah ini ada mujahadahnya, semangat, sungguh-sungguh, jangan sampai kita terbuai oleh kondisi yang sekarang ini saja ada. Ya, biarin deh, kita mah tinggal nunggu aja, gitu. Ikhwan yang datang ngelamar kita, itu nggak ada mujahadah namanya. Mujahadah itu sungguh-sungguh memperbaiki diri kita.
Yang nggak hafal Quran berupaya menghafal Quran. Siapa tahu jodohnya penghafal Quran. Ya. Taki ya? Siapa namanya? Ya. Taki kan masih duda ya. Ya siapa tahu Takinya lagi datang terus tertarik sama Anda. Ada. Itu kan rahasia Allah. Ya. Ibu mah terlalu jauh mikirnya gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Siapa namanya tuh? Saya lupa. Oh, Taki Malik. Dengarnya Taki aja. Gitu. Ya, penghafal Quran, orang yang soleh. Nah, tapi kita harus sungguh-sungguh mujahadah. Ya. Mujahadah dari semua ibadah kita, akhlak kita, semua harus kita upayakan. Nah, dari sinilah kemudian kita mengevaluasi, melakukan mutabaah, menilai lagi, ya, kira-kira apa yang nanti ya kita monitoring, kita lihat, kita kontrol apa yang sudah kita kerjakan, ya. Jangan sampai hari ini sama dengan hari yang kemarin, karena hari ini sama dengan yang kemarin, Anda merugi, ya. Kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, Anda beruntung. Jadi kalau sama aja udah rugi, maka harus lebih dari yang kemarin, ya. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan dari hasil muraqabah, mutaba'ah, muhasabah dalam diri kita, ya, dalam rangka mengelola cinta kita tadi. Yang kita dapatkan satu, kita tahu tentang aib kita. Ya Allah, kemarin-kemarin cinta itu liar banget, ya, muncul pada kita, terus kita umbar, ngobrol sama teman, tolongin dong, oh ini dong, gimana dong, saya senang sama dia nih, ya. Tanpa kita adukan kepada Allah, ya, yang penting adukan dulu kepada Allah, minta kepada Allah jalan terbaiknya. Nah, ikhtiarnya bisa kita cari orang yang kita percaya. Kemudian istiqomah. Akhirnya dari hasil itu tadi, muhasabah, muraqabah, kita akan menjadi orang istiqomah di jalan Allah, ya, berupaya terus berada di jalan yang lurus. Kalaupun ada tiba-tiba membelok sedikit, kita sudah diingatkan dengan muhasabah kita. Oh iya, tadi salah. Tadi ada sesuatu yang tidak baik, maka kita dikembalikan. Kemudian akan merasakan aman, ya, dari berat dan sulitnya penghisapan nanti di yaumil akhir. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 30, ya, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia. Allah akan menghisap apa yang kita lakukan, bahkan dalam surat Al-Insyirah, ya, Al-Zalzalah, ya, sebesar biji zarrah pun, baik itu kebaikan atau keburukan, tetap akan ditimbang oleh Allah, akan dilihat oleh Allah. Maka insya Allah, akhwatullah, kalau kita sudah lakukan muhasabah dalam diri kita, saya yakin cinta yang tumbuh dalam diri kita, keinginan yang meletup-letup dalam diri kita, ya, untuk selalu mendapatkan balasan yang dengan cara yang halal itu, ya, akan membuat kita bisa mengelolanya. Kita akan bisa mengarahkannya. Dan yakinlah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak baik, yang tidak benar datang dari diri saya yang dhaif dan lemah. Yang benar itu datang dari Allah yang Maha Kuasa. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustazah Masyiqah. Sekarang akan dibuka tanya jawab, tapi sebelumnya ditahan dulu. Buat teman-teman yang ingin memberikan infak sedekahnya untuk kegiatan di Darut Tauhid, sebentar lagi teman-teman dari tim Surban akan berjalan memutar masuk ke sini untuk membantu teman-teman. Ayo dipersilakan kepada tim Surban. Nah ya, sambil berjalan tim Surbannya, kita buka sesi tanya jawab. 3 penanya dulu kali. Dari sini ya. 1, 2, masih muda-muda nih. Ya, 3. Dari itu yang jilbab merah dulu. 2, 3. Sebutin nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Santi dari Rawamangun, mau bertanya Ustazah. Eh, Ya mungkin ini untuk saya dan teman-teman mungkin yang masih single. Apa yang mesti kita lakukan apabila ya kita punya rasa pada seseorang, sudah berusaha untuk memendamnya, berusaha untuk mengamalkan cinta dalam diam ini, tapi sampai saat ini kan seperti tidak ada pencerahan. Nah, atau mungkin dikala ada ada ini ihwannya ini, ilmunya ini di atas kita Ustazah. Nah, atau dikala ada ihwan yang datang tapi ilmunya ini masih rata-rata lah. Apa yang harus kita perbuat? Apakah tetap menanti atau kita menjalani yang ada dulu? Ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin dulu apa dijawab satu-satu Ustazah? Dikumpulin. Ya, penanya kedua dari sebelah sini, nanti ketiga yang sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita dari Bekasi. Mau bertanya, adakah adab bertukar ilmu dengan ikhwan melalui sosial media yang mungkin saya pribadi kadang suka share untuk masalah ketika hadir dalam majelis ilmu, suka nge-share untuk masalah risam, dan ada beberapa ikhwan yang saling bertukar pendapat. Gimana itu adabnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ke penanya ketiga dari sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang ingin saya tanyakan, namanya siapa? Namanya Anita, Mbak. Ya. Apabila seorang Muslim yang telah menikah, dikatakan dia telah mendirikan setengah dinnya, agamanya, sehingga menjadi komplit. Nah, apabila takdir Allah menyatakan bahwa seorang muslimah itu meninggal dalam keadaan dia belum menikah, artinya dia belum mendirikan penuh agamanya, tiang agamanya. Demikian. Terima kasih. Ya, kepada Ustazah dipersilakan. Baik, saya coba menjawabnya ya. Yang pertama dari Mbak Santi, Rawamangun. Apa yang harus dilakukan kalau kita cinta pada seseorang yang kita tahu ilmunya lebih dari kita, ya, ilmunya lebih tinggi dari kita? Udah ikhtiar, udah usaha gitu, tapi kok belum ada sinyal-sinyal gitu barangkali ya. Kemudian ada datang nih ikhwan yang biasa-biasa saja gitu, ya, secara keilmuan mungkin di bawah dari ikhwan yang tadi, yang sebelumnya. Begitu gak Mbak Santi? Lalu bagaimana nih kita? Apakah terima aja tuh gitu ya ikhwan yang tadi yang biasa-biasa aja, sementara kita berharap ikhwan yang lebih dari itu yang bisa kita jadikan sebagai pendamping kita. Nah, akhwat fillah, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa menempatkan cinta itu pada tempatnya, artinya bahwa ketika tingkatan pertama itu kita tempatkan karena Allah, ya, tatayum tadi, cinta pertama kita adalah cinta kepada Allah, maka apapun yang terjadi pada kita itu karena kehendak Allah, dan kita sudah yakin pasti ada hikmahnya. Jadi artinya bahwa jangan sampai gini, saya cinta kepada si dia, saya berharap bisa menikah dengan dia, satu saat ternyata tidak kita dapatkan itu, gitu. Nah, ketika kita tidak dapatkan dia dan kita dapatkan orang yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi dia berjodoh dengan kita, itulah takdir Allah yang pernah saya bahas ya tentang iman kepada qada dan qadar yang lalu. Itulah takdir yang bisa kita terima, maka tumbuhkanlah cinta kita kepada orang ini, yang ini adalah pemberian Allah. Walaupun orang yang tadi itu, ya, misalnya kita melihat orang itu ternyata lebih sukses, lebih bagus, lebih oke gitu dibandingkan dengan suami kita yang sekarang, ya. Tapi ketika takdir itu Allah pasangkan kita dengan orang tadi, maka kemudian tadi kita lihat
betapa itulah yang terbaik yang Allah berikan. Karena bisa jadi orang yang kita anggap baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi yang baik menurut Allah belum tentu, kita berasa kayaknya belum baik, tapi bagi Allah itu baik. Contoh ketika Zainab bin Jahas menikah dengan siapa? Budak Rasulullah, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini posisinya, kalau dikatakan Zainab bin Jahas itu orang yang cantik, cakep, kaya, orang terpandang, dari keturunan yang bagus, dan bukan janda juga, gadis gitu. Tapi kemudian dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Budak Rasulullah. Ya, aku tahu kalau kedudukan budak itu berada di bawah. Budak Rasulullah yang dimerdekakan, yang dididik oleh Rasulullah. Secara kehidupannya miskin, ya, orang yang tidak punya. Tapi kita lihat bagaimana sikap Zainab ketika menempatkan cinta itu kepada Allah. Kalau itu adalah keputusan Allah, maka aku terima. Karena itu kan wahyu yang kemudian turun, menyuruh Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Harisah. Dan akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah. Walaupun setahun kemudian Zainab dan Zaid ini bercerai. Tapi kan kita tidak tahu prediksi itu, ya, sebelum kejadian itu terjadi. Tapi sikap Zainab taat kepada Allah dan Rasulnya, nah itulah yang ditunjukkan. Ya, kenapa kemudian sampai setahun kemudian bercerai, berpisah? Ya itu tadi, barangkali sekufunya tidak tepat gitu. Terus kita bilang, ya Rasulullah salah sih gitu. Ya enggak kan? Tetap keputusan Rasulullah itu keputusan yang terbaik, karena itu dasarnya dari wahyu Allah gitu. Maka tetap itu dijalankan. Ternyata apa hikmahnya di balik itu? Lalu kemudian dibuanglah aturan atau kesepakatan para orang-orang jahiliyah masa itu yang tidak boleh menikahkan mantan istri anak angkatnya. Nah, tapi dalam kondisi ini Rasulullah boleh menikah dengan Zainab bin Jahas, ya, walaupun dia mantan istri dari anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi dengan itu hukumnya kemudian dihapus yang katakan tidak boleh tadi, dibolehkan seorang menikahi mantan istri dari anak angkat, karena itu anak angkat, bukan anak kandung gitu. Itu hikmahnya. Yang kedua hikmahnya adalah ternyata Zainab mendapatkan orang yang lebih mulia. Ya, walaupun harus menanti setahun dulu, harus berkorban setahun dulu gitu, dengan menikah dengan Zaid. Tapi apa yang kemudian didapatkan oleh Zainab? Dia dinikahi oleh Rasulullah, manusia yang paling mulia. Itu. Nah, jadi dari situ Mas Santi, apa yang kemudian kita lakukan atau yang kita dapatkan dari apa yang Allah berikan itu, maka terimalah ia. Walaupun mungkin secara kriteria masih jauh gitu dari harapan kita, tapi bisa jadi itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Ya, maka dengan cara apa? Istikharah. Itu menjadi salah satu cara kita untuk memantapkan bahwa ini adalah pilihan Allah. Ya, terus bermunajat, ya, terus memperbaiki diri dan bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau ini memang baik buatku, mudahkan ya Allah. Kalau itu tidak baik buatku, jauhkanlah. Maka kita lihat, inilah bagaimana tadi yang saya jelaskan, menempatkan cinta itu dengan tingkatannya yang benar. Ya, jangan ekspektasinya kita, tapi ekspektasinya Allah gitu. Kadang kalau kita ngeliat seorang ikhwan datang kan, yang ada di pikiran kita adalah biasanya nih, jarang-jarang kalau kita bilang agamanya ya lumayan lah, tapi seringkali orang tua, ya barangkali juga kita lebih banyak memandangnya, dia udah punya penghasilan belum ya, gitu, ya, dia udah mapan belum, ya minimal walaupun dia belum punya rumah, tapi insya Allah lah bulanannya ada deh, gitu. Itu yang terbetik di kepala kita, ya. Tapi coba kita lihat bagaimana, ya kalau kita lihat Ustadz Arifin Ilham ya, ketika menikahkan anaknya yang masih umur berapa? 17 ya. Iya. Kok berani ya gitu. Itu sikoh kepada Allah. Karena rezeki itu Allah yang mengaturnya, bukan kita gitu.
ternyata sampai saat ini sehat-sehat aja gitu. Kehidupannya baik-baik saja gitu. Nah, terus kita lihat lagi, oh ini ternyata buktinya si Taki cerai gitu. Itu kan kayaknya gimana gitu ya, emang nggak nyari apa akhwat yang lebih bagus dari itu gitu. Nah itulah takdir, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Sama dengan kisahnya Zainab dan Zaid tadi. Ya orang pasti akan berpikirnya, ya ampun Rasulullah nikahin itu sepupu ya, Zainab itu sepupu Rasulullah, kok bisa ya nikahinnya dengan anak angkat mantan budak gitu. Tapi itu kan perintah Allah. Jadi menempatkan semuanya di atas cinta, itu yang paling tinggi adalah tatayun tadi, cinta kepada Allah gitu, Mbak Santi. Nah, ya, jadi ikhwan yang datang ternyata nggak sesuai kriteria, cari kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Kalau cari kekurangan pasti banyak, tapi kita lihat kelebihannya apa, ya. Walaupun datangnya jalan kaki, tidak pakai mobil gitu ya, kita lihat kelebihannya. Oh dia punya semangat, ya serius. Kenapa jalan kaki 1 kilo 2 kilo dijabanin buat datang ke rumah saya gitu. Ya, hujan-hujan lagi ya, gitu ya Mbak Santi ya. Nah yang kedua, adakah adab bertukar ilmu dengan ikhwan di dalam sosmed? Jadi prinsipnya di dalam kita berkomunikasi dengan ikhwan itu jangan berdua-duaan. Itu prinsip yang nggak bisa ditolerir. Terus gimana ya Bu, kalau nggak berduaan gitu nggak sreg. Soalnya kita komunikasi jadinya banyak gitu orang yang ngerubung di situ. Kan pengennya langsung jawabannya dari dia. Nggak ada alasan. Tetap prinsipnya adalah mau di dunia maya, mau di dunia nyata gitu ya. Tetap bahwa tidak boleh berdua-duaan di dalam komunikasi. Ya. Jadi kita upayakan kalau bisa bikin grupnya. Grup kajian ilmu. Si ikhwannya jadi ustadznya misalnya, jadi narasumber gitu ya. Anggotanya akhwat semua. Bu, seneng. Gitu ya. Gak boleh juga kalau bisa ada ikhwannya juga ya. Jadi lebih banyak orangnya yang bisa ikut bersama dengan kajian tadi. Kenapa? Karena ini kajian ilmu. Kajian ilmu itu jangan kita egois, hanya memikirkan akan saya yang butuh, ya saya yang perlu gitu. Tapi justru ketika kita menyebarkan itu kepada teman-teman kita ajak mereka. Nah ketika mereka melaksanakan apa yang disampaikan dalam kajian tadi, karena itu diajak oleh anti, itu jadi pahala gitu ya. Jadi jangan berpikir itu akan mengganggu, tapi justru kita upayakan dalam bertukar ilmu itu, walaupun bertukar ilmu ya, walaupun ini ceritanya belajar gitu, tapi akhwat belajar antara ikhwan dan akhwat berduaan gitu ya. Kan tadi ada getaran-getaran ya, nggak cuma menimba ilmu saja, pasti ada komunikasi yang lain. Nanti kalau udah mulai nyerempet kepada komunikasi yang khusus gitu, ini repot. Jadi dalam di sosmed itu kalau memang mau ada bertukar ilmu, buatlah grup, ajak teman-teman yang lain ya, minimal bertiga ya, karena kalau berdua yang ketiganya adalah setan. Jadi bertiga bukan berarti yang ketiga itu setan ya. Bertiga, berempat, undang lagi temennya. Begitu barangkali ya Mbak Nita. Tadi Mbak Nita sebelah mana ya? Saya nyari ya sih. Mata saya ke sana, nggak taunya di sini ya. Jadi gitu Mbak Nita. Nah kira-kira gimana? Ya. Jadi diupayakan grup, bukan berduaan. Ya, kalaupun mau WA japri gitu misalnya, jangan sampai membahasakannya dengan bahasa yang membuat munculnya rasa sur gitu ya, sur gitu ya, letupan. Jadi bahasanya ahi, ane mau nanya dong gitu, ahi yang soleh, afwan, ane mau tanya, nggak paham, ditelepon pakai WA gitu, jangan ya, tetap bahasanya bahasa orang belajar. Kemudian akhwat fillah ya, ini kan dalam hadisnya bahwa muslim yang telah menikah itu
berarti dia sudah menyempurnakan agama setengah dari dinnya. Ya, memang di dalam hadisnya demikian akhwat. Tapi di sini artinya bahwa jangan bersedih dengan orang yang masih lajang, masih sendiri. Bukan berarti tidak memenuhi ya dinnya itu. Maksudnya di sini hadis ini adalah bagaimana begitu beratnya ya sebuah pernikahan yang membuat akhirnya itu nilainya bisa sampai setengah dari din kita. Kenapa? Karena dalam menikah itu bukan lagi kita memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan suami, memikirkan anak, memikirkan mertua, memikirkan lingkungan, memikirkan keluarga besar. Jadi dalam pernikahan itu wajar ketika Allah berikan satu apresiasi gitu ya. Dalam arti ketika kamu menikah itu adalah memenuhi setengah dinmu itu. Karena beratnya menikah. Ya, akhwatullah. Jangan berpikir menikah itu senangnya aja. Ya, senangnya boleh untuk motivasi. Tapi beratnya tanggung jawab ya, itulah yang kemudian Allah berikan lewat Rasulullah bahwa itu nilainya sampai sebesar itu. Tapi kita jangan menganggap loh yang masih gadis berarti nggak penuh dong agamanya. Penuh juga. Kalau ini sifatnya lebih memotivasi. Sama dengan gini akhwat. Misalnya ada orang dalam hadis itu dikatakan bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena dengan membaca Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan Al-Quran, gitu ya. Nah, terus bagi yang menghatamkan Al-Quran dengan tidak membaca Al-Ikhlas dari Al-Baqarah sampai An-Nas dia baca gitu ya. Terus dia mengatakan, ya rugi banget berarti ya. Saya baca berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Lah ini cuma baca Al-Ikhlas 3 kali hatam ya, gitu kan? Mendingan kita baca Al-Ikhlas aja tiap hari. Hatamnya bisa 30 kali sebulan, gitu nggak? Itu pikiran kita. Tapi maksudnya di sini adalah Allah memberikan sebuah keringanan. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa baca Quran. Mungkin dulunya nggak pernah belajar atau keluarganya tidak memfasilitasi sehingga sulit banget membaca Al-Quran. Baca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim itu dibacanya lama gitu. Ada loh kejadian begitu. Kan harusnya Alif Lam Mim gitu kan? Kan tulisannya A-La-Ma gitu kan? Itu dibaca alama. Saya kaget loh, kok alam bukan alama ya, alif loh, ini bacanya kan alama. Itu kenapa? Karena mereka belum tahu, mereka belum belajar. Nah, bagi mereka itulah yang kemudian Rasulullah memberikan motivasi gitu. Jangan takut dengan Al-Quran. Anda baca Al-Ikhlas 3 kali itu sudah menghatamkan Al-Quran. Betapa dahsyatnya Al-Ikhlas itu, gitu maksudnya ya. Jadi sama dengan tadi orang menikah sama orang yang tidak menikah, berarti yang nggak menikah nggak sempurna ya agamanya. Bukan ke situ. Yang dimaksud di sini adalah memenuhi setengah dinnya itu untuk mempersiapkan diri bahwa menikah, ya, memasuki dunia yang baru yang justru lebih sulit dibandingkan ketika kita sendirian. Dan ini memotivasi juga yang sendiri, jangan khawatir gitu, ya. Artinya bahwa din agama yang dijalankan itu sepenuhnya kalau Anda baik, bagus, maka menjadi sempurna gitu. Barangkali itu Mbak Anita ya. Insya Allah paham ya. Baik. Ya, 2 penanya lagi mungkin. Sampai pukul 12 kurang 10 ada 2 penanya lagi. Sebelah sini. Sebelah sini. Udah pada ngerti semua atau gimana? Oh, ada 1 alhamdulillah. Di belakang. Sebutin namanya ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Sebelumnya ingin menanyakan ini, Ustazah, kan sekarang itu banyak banyak generasi milenials yang sering baper. Misalkan kalau lihat sinetron atau misalkan film kayak drama Korea yang bikin baper, terus sehingga bikin wanita atau ya kita itu jadi sering baper, terus ngedenger lagu-lagu yang baper, terus mempengaruhi kita untuk jadi ingin menikah kayak gitu, terus sering dapat
undangan-undangan. Terus jadi bikin kita itu apa ya, termotivasi ingin nikah, tapi bukannya menjadi lebih baik, tapi karena melihat orang-orang yang udah nikah, terus atau misalnya lihat di media sosial, lihat pasangan-pasangan yang udah menikah, jadi kita tuh kayak ingin menikahnya itu karena melihat orang lain, kesenangan-kesenangan orang lain yang udah menikah itu kayaknya enak. Jadi pikiran kita itu menikah itu menikah itu salah satu solusi, padahal menikah itu kan banyak masalahnya. Nah, bagaimana cara untuk merubah kebiasaan kita untuk menjadi lebih baik dalam mencari makna pernikahan itu. Terus yang kedua, Ustazah mau nanya, soalnya kan ada beberapa seperti menunda pernikahan, misalkan karena ya pernah disakiti oleh laki-laki, atau pernah dijanjikan mau menikah tapi ternyata nggak jadi, atau misalkan orang tuanya pernah bercerai. Nah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu sehingga kita agar siap untuk untuk menikah kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh, ada sebelah sini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muli dari Radio Dalam. Ustaz, saya ingin bertanya, misal kita menyukai seorang ikhwan, tapi kita sadar kita tidak ingin perasaan itu melebihi dari cinta kita kepada Allah. Nah, kita mulai untuk menjaga diri kita, dalam artian untuk menjaga sikap. Karena jika kita tidak menjaga sikap itu, kita takutnya cinta kita kepada ikhwan itu malah melebihi cinta kita kepada Allah. Tapi justru malah dengan menjaga sikap itu, malah silaturahmi kita terhadap sesama muslim kita itu berpotensi untuk renggang. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana seharusnya kita bersikap agar kita tetap cinta dalam diam, tapi tidak berpotensi untuk merenggangkan silaturahmi kita. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ya, Mbak Anissa. Ini kok generasi milenial yang sering baper. Iya nih, emang jadi momok banget ya buat kita sekarang nih. Kalau ditanya sinetron Korea yang paling ngetop apa, pasti bisa jawab ya. K-pop ya, terus drama Korea, itu penontonnya paling banyak. Padahal kalau kita lihat tuh dramanya, saya pernah sekali-sekali ngintip apa sih yang disukai gitu ya, itu orangnya udah itu juga gitu ya. Terus acaranya pasti happy ending juga, udah itu aja gitu, cuma dibumbu-bumbui aja, masya Allah ya. Nah, akhwati fillah, jadi kita akhirnya jadi sering baper gitu ya, ke bawah. Makanya betul, ketika tontonan itu mendarah daging dalam diri kita, maka apa yang ada di dalamnya itu akan masuk ke dalam otak kita, ke dalam otak bawah sadar kita. Makanya kenapa anak-anak tidak boleh menonton kekerasan di dalam kekerasan dalam mainannya, dalam gamenya. Tidak boleh nonton pornografi. Kenapa? Itu semua akan kerekam di bawah otak sadarnya. Jadi betul-betul akan kemudian bentuknya apa? Muncul dalam tingkah laku, muncul dalam perbuatan. Anak ketika dia mengatasi masalahnya langsung jebret pukul, ya. Bahkan kita lihat sampai dia membunuh. Kenapa? Karena di dalam tontonannya demikian. Kira-kira tuh kita merasa logika, ya Allah, bisa kok ya anak SD begitu? Bisa, karena tiap hari itu ditonton. Nah, buat kita, akhwat fillah, kita boleh baper. Dalam arti baper itu baper yang bagus gitu. Ketika kita melihat ya banyak akhwat-akhwat yang menikah gitu ya, kemudian kita sering dapat undangan menikah gitu, maka kita harus luruskan niat kita. Jadi Mbak Anissa, ketika kita mau menikah itu luruskan dulu niat kita itu apa? Niat menikah. Karena apa? Innamal a'malu binniat. Bahwa sesungguhnya itu berdasarkan pada niatnya.
Makanya ketika sahabat Rasulullah berhijrah ke Madinah, ada yang niatnya mau menikah dengan orang Madinah, ada yang niatnya berdagang supaya di sana bisa menjadi pengusaha, ada yang niatnya karena Allah dan Rasulnya. Maka yang paling bagus itu karena Allah dan Rasulnya. Dan ketika orang itu berniat karena ingin menikah, memang dapat menikah dengan wanita sana, tapi tidak akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya karena niatnya tadi. Makanya ketika kita menikah nanti, bukan melihat kepada orang kok nikah enak banget ya, jalan berdua ya, di sosmednya mereka selfie gitu ya, terus ada kata-kata mesranya, duh enak bener ya. Nah tapi bagi kita, nikah yang kita harus jalankan itu niat karena ibadah, niat karena ibadah kepada Allah. Sehingga nanti satu saat, karena menikah itu bukan enak saja, pasti ada tidak enaknya. Coba tanya sama yang sudah menikah, ya, ada nggak enaknya? Ada. Tapi ada nggak enaknya? Banyak. Menyamakan persepsi dua orang yang berasal dari tempat yang berbeda, ya, ini sulit, susah, ya. Makanya tadi, jadi jangan sampai bapernya kita, ya, pengen menikah itu karena ngelihat orang, karena ngelihat undangan, ngelihat orang postingannya kok keren-keren banget, jalan bisa ngaji ke Darut Tauhid bisa dianterin, naik motor bareng, pegangan, mesra gitu. Lah kita pakai Gojek, gitu kan? Sedih banget, sedih dah. Apalagi pas turun Gojek ngelihat yang satu suami istri, tambah baper. Boleh baper, tapi luruskan baper itu karena Allah. Jadi niat itu bukan karena orang, tapi niat itu karena ibadah, ya, ibadah kepada Allah. Kemudian kalau sudah demikian, maka trauma menikah itu tidak akan ada pada diri kita. Kenapa? Karena Allah yang kita sandarkan, bukan manusia, bukan orang tua, bukan lagi ini dan itu. Tapi itu kita sandarkan karena Allah, sehingga tidak membuat kita menjadi trauma. Sayangku, subhanallah, anak soleh. Ini ikhwan, ya akhwat, tapi nanti 20 tahun lagi ya. Subhanallah, ya. Anak soleh ya. Insya Allah jadi ikhwan ya nak ya. Karena banyak akhwat yang menantimu. Ya. Jadi trauma menikah itu akan tidak ada kalau niatnya menikah karena ibadah, ya. Kalau sudah beribadah, jadi kita tidak akan lagi, trauma itu bisa kita hilangkan. Jangan sampai merasa trauma itu sulit dihilangkan. Tidak. Sekarang banyak ahlinya, ahli hipnoterapinya, ahli psikologinya. Jangan kita terpaku di dalam kehidupan diri sendiri yang merasa, ya Allah, saya trauma deh. Saya trauma dengan ini, trauma dengan itu, ya. Trauma itu bisa dihilangkan, ya. Bahkan yang sudah puluhan tahun yang lalu itu bisa dihilangkan. Yang penting tadi, makanya saya bilang ada mujahadah, ada kesungguhan pada kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, ya. Nah itu Mbak Anissa. Jadi trauma itu jangan membuat kita menjadi orang yang tidak mau melakukan apa-apa, ya. Apalagi kalau udah menikah, terus nanti sama suami, ya. Suami lagi makan kerang misalnya, hobinya makan kerang, terus kita bilang saya mah trauma sama kerang. Kenapa? Pas buka taunya bukan kerang, isinya ulet gitu. Saya nggak mau Padahal trauma itu suami bilang, ya Allah ini padahal kan enak kita makan berdua mesra ya. Saya bukain kerangnya, kamu yang ambil isinya, ya kan? Mantep. Ini istrinya nggak mau, akhirnya ribut. Udah pokoknya saya nggak mau ke seafood lagi. Padahal itu hobi suaminya. Nah coba kita bayangkan kalau baper itu, trauma itu masih terus kita tanamkan. Harusnya kita mengubah. Kenapa? Kan cinta kita kepada Allah, dan ini adalah dalam rangka ibadah. Maka mengubah kita dengan mujahadah kita tadi akan mendapatkan pahala di sisi Allah, ya. Apalagi kita lihat, ya akhwat fillah, in ahsantum li anfusikum wala in asyatum falaha. Ya, sesungguhnya kebaikan itulah untuk dirimu sendiri, dan kejahatan itu atau kemaksiatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jadi nanti di yaumil akhir kita sendiri-sendiri. Maka ketika kita mujahadah mengubah diri kita kepada arah yang lebih baik itu, pahalanya buat kita, bukan buat suami, bukan buat yang lain. Ya, menjaga perasaan,
menjaga, menghilangkan trauma-trauma yang negatif pada kita. Trauma menikah itu kan negatif, berarti kan tidak nyunah, ya, dan juga tidak sejalan dengan sikap sebagai manusia gitu. Jadi itu nggak boleh trauma menikah. Orang menikah itu ibadah dan itu dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Maka kita jalankan ketika menikah itu emang karena Allah dan Rasulnya, karena beribadah kepadanya gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali memang untuk beribadah. Menikah adalah ibadah gitu. Ya, barangkali gitu ya Mbak Nisa. Kemudian Mbak Muli suka sama Ikhwan, tapi akhirnya kita jadi menjauh gitu untuk menjaga hati kan gitu ya. Akhirnya apa, Ikhwannya nanya, ini si Muli kok nggak datang-datang, kenapa ya? Menjaga hati. Ya akhwat fillah, kita tadi saya katakan ya, cobalah untuk menata, mengelola cinta kita tadi. Ya, dalam arti bahwa kita berupaya semaksimal mungkin cinta yang ada pada kita itu kita serahkan kepada Allah. Adapun ukhuwah tidak menjadi hambatan. Jangan sampai kita gini, saya jadi takut tidak bisa mengendalikan diri ketika bertemu dengan ikhwan itu, karena ada getaran-getaran gitu kan. Berharap sampai ikhwan yang ngomong kita liatin, sikapnya sampai kita perhatiin gitu. Sampai kadang-kadang dia minum, dia sukanya minum apa, dia makannya sukanya apa, sampai begitu. Nah, yang seperti itu yang harus kita hindari, ya. Jadi ketika bertemu dengan dia, maka kan kata Allah katakan, tundukkan kepalamu. Jadi jangan ditatap mukanya, tundukin pandangannya. Kenapa? Pada saat kita bertemu, getaran-getaran mata itu turun ke dalam hati. Jadi ukhuwahnya tetap dijaga. Ya, bareng-bareng sama teman-teman kumpul, antinya nggak kumpul misalnya. Si akhwat ini nggak mau ngumpul, kenapa? Takut jatuh dalam perzinahan. Nah, kita harus berdoa kepada Allah. Kalau perlu ketika kita datang, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu, minta kepada Allah supaya Allah jaga kita dan dilindungi dari godaan syaitan. Udah, niat luruskan, ukhuwahnya adalah karena Allah, bukan karena bertemu dengan ikhwannya. Ya, itu yang harus diluruskan. Barangkali itu Mbak Muli, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga kajian kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup kajian ini, kita minta tolong pada Ustazah untuk memimpin doanya dulu, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musyarrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada